Sumedang Hua, PTTH Dunia 1000 Besar episode 190 sudah rilis nih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Kalau semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Ling Yun menatap Xiaoyan dan 4 orang yang berdiri di belakangnya. Ling Yun tersenyum dingin. Aku sudah lama ingin melihat sendiri. Apakah orang yang dikabarkan membunuh kaisar hantu kembar itu benar-benar sehebat rumor yang beredar? Tentang papan kayu yang sudah direbut Xiaoyan sebelumnya, Ling Yun sama sekali tidak cemas. Dengan dia dan 4 rekannya yang berada di sini, Xiaoyan bahkan tak punya peluang untuk melarikan diri. Apa yang sudah ditelan pasti akan dipaksa dimuntahkan kembali. Kapten, kekuatan orang-orang di sebelahnya. Para anggota perempuan di belakang Ling Yun langsung menyadari bahwa di antara keempat orang di sisi Xiaoyan, ada 2 yang kekuatannya masih di tingkat bintang 5 Dodi, bahkan belum menembus bintang 6 Dodi. Bagi mereka, menghadapi para bintang 6 Dodi awal sekalipun bukan masalah. Jangan meremehkan mereka, jawab Ling Yun. Kekuatan mereka tidak sederhana yang terlihat, tapi ini kesempatan bagus untuk kita. Xiaoyan menyimpan papan kayu itu ke dalam tangannya. Melihat Mu Yingling dan yang lain sudah tiba, tidak ada alasan lagi untuk bersikap sopan pada Ling Yun. Meski Ling Yun memiliki kekuatan bintang 6 Dodi tahap akhir, Xiaoyan sendiri juga berada pada tingkat yang sama. Ling Yun tersenyum tipis. Maksudmu apa? Tak perlu banyak bicara, bertarung saja, kata Mu Feng datar. Dia sudah memahami niat Ling Yun yang ingin mengulur waktu. Jika tim Cahaya Fajar tiba kemudian, pertempuran pasti akan menjadi lebih kacau dan mungkin berubah menjadi bencana. Kalau begitu, mari kita mulai, Ling Yun menjawab dengan bangga. Dengan 4 anggota timnya yang semuanya bintang 6 Dodi di tahap pertengahan, kekuatan mereka sudah cukup untuk menghancurkan banyak tim hanya dalam sekejap. Ling Yun, biarkan aku melawannya. Xiaoyan melangkah maju, menatap Ling Yun tanpa gentar. Aura kekuatan kehidupan yang tajam dan menakutkan menyebar dari tubuh Ling Yun, bahkan lebih kuat dari kebanyakan bintang 6 tahap akhir. Tuan Putri, hati-hati, seru 4 wanita di belakang Ling Yun melihat sikap berani Xiaoyan. Tidak apa-apa, kalau dia sudah memilihku sebagai lawan, aku akan menerimanya. Meski Xiaoyan belum mengeluarkan kekuatan apapun, Ling Yun dapat merasakan bahaya dari naluri seorang perempuan. Naluri yang jarang salah. Yang lain serahkan pada kami, kata Mu Yingling sambil menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Ini akan jadi tontonan menarik, ucap Ludi, melepaskan energi dahsyat dari tubuhnya. Meski dia dan Mu Feng hanya bintang 5 Dodi puncak, kekuatan mereka tidak kalah dari bintang 6 awal. Jangan membunuh mereka, bisik Ling Yun pada 4 rekannya. Dia tahu bahwa melawan Xiaoyan akan menyita seluruh fokusnya. Baik, jawab keempat anggota timnya. Kau tampaknya sangat percaya pada rekan-rekanku. Xiaoyan tersenyum tipis menatap Ling Yun. Ling Yun bukan hanya berbakat, kuat, dan cerdas. Kecantikannya pun di atas rata-rata. Hanya mengandalkan Ling Xuan yang bersenjatakan kekuatan tahap pertengahan dan 1 bintang 6 awal. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dari 4 rekan timku? Itu jelas tidak realistis, ucap Ling Yun. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Xiaoyan tertawa kecil. Jika timku menang dari timmu, bagaimana? Taruhan seperti itu sama sekali tidak menarik. Aku menolak. Ling Yun langsung menyanggah. Bagaimana kalau ku tambah 3 papan kayu ini? 3 papan kayu, kunci utama untuk memasuki 3 gunung besar. Ling Yun menegang. Kalau begitu apa syaratmu? Tidak banyak. Aku hanya ingin kau memberitahuku rahasia di balik 3 gunung besar itu, ucap Xiaoyan santai. Wajah Ling Yun berubah drastis. Hanya segelintir orang di pavilion yang mengetahui rahasia tersebut, dan dia salah satunya. Bagaimana pria ini bisa mengetahuinya? Apakah kau terkejut? Aku seorang alkemis tingkat 2 Ranah Kaisar. Tentu aku bisa melihat banyak hal darimu. Alkemis tingkat 2 Ranah Kaisar? Bukan hanya Ling Yun dan 4 rekan di belakangnya yang terkejut. Bahkan Mu Yingling pun terpana. Alkemis tingkat ini di benua Dodi adalah eksistensi langka dan sangat dihormati. Dan Xiaoyan masih sangat muda. Ling Yun menatap tidak percaya. Seorang alkemis seperti itu sama berharganya dengan harta hidup. Jangan pura-pura jadi dewa di depanku. Serang! Dengan teriakan Ling Yun, 4 perempuan bintang 6 melesat dan bertarung melawan tim Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan dan Ling Yun saling menatap tajam, seperti 2 pedang yang hampir bertabrakan. 4 wanita di sisi Ling Yun meledakkan kekuatan energi kehidupan mereka. Aura tajam menyapu udara hingga ruang seolah membeku. Mereka langsung menyerbu 4 orang dari pihak Mu Yingling. Namun Mu Yingling dan timnya bukanlah lawan yang mudah diremehkan.
Begitu kekuatan lawan dilepaskan, keempatnya segera memanggil gelombang doki yang menggetarkan udara dan menyambut serangan itu secara langsung. Mu Yingying menjadi yang pertama bergerak. Seluruh tubuhnya diliputi api biru yang menyala ganas. Panasnya membuat ruang bergetar halus. Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti kilat, menghantam keras ke arah salah satu wanita. Kecepatannya membuat lawan tak sempat bernafas. Berikutnya adalah Mu Feng. Begitu pedang kayu di tangannya terangkat, gelombang doki berwarna biru kehijauan mengamuk seperti badai. Sangat menakutkan. Ludi melepaskan doki beracun berwarna hijau zamrud, getir dan mematikan. Sementara Ling Xuan, meski memiliki sikap seorang putri bangsawan, kekuatan bintang 6 Dodi di tahap pertengahan padanya tak bisa disepelekan. Xiaoyan, hati-hati. Lin Yun tidak menyimpan kesombongan dalam menghadapi Xiaoyan. Begitu memulai, dia langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Xiaoyan menarik nafas pelan, aura api kaisar perlahan menyala di seluruh tubuhnya. Baik, datanglah. Dengan satu gerakan, penggariswan berat muncul di tangannya. Namun sebelum Xiaoyan menyerang, rune inti dalam tubuhnya telah membentuk formasi rahasia yang diam-diam mengurung ruang di sekitar mereka. Dan Lin Yun yang terlalu fokus sama sekali tidak menyadarinya. Teknik bunga, seru Lin Yun. Energi kehidupan menyala benderang di telapak tangannya, membentuk serangan yang mengandung tekanan mematikan. Api, bangkit, tebasan pertama, 7 tingkat penghancur langit. Ledakan dahsyat meletus ketika penggaris api raksasa beradu dengan telapak tangan putih Lin Yun. Dentuman seperti meteor jatuh mengguncang seluruh arena. Luar biasa, mereka memang pantas disebut para pahlawan bintang 6 tahap akhir. Di kejauhan, tim cahaya fajar yang bersembunyi berkomentar penuh kegairahan menyaksikan duel itu. Pertarungan memanas. Beberapa kali Lin Yun melancarkan serangan mematikan, namun semuanya berhasil dipatahkan oleh Xiaoyan. Tidak kusangka kau sekuat ini, ucap Lin Yun dengan nada terpaksa mengakui. Kau juga di luar dugaanku, jawab Xiaoyan sambil menepuk debu di pundaknya. Lagi, Lin Yun kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Namun saat telapak tangannya hampir mengenai Xiaoyan, penggaris purba itu menahan serangan tersebut dengan kekuatan besar. Kemudian menghempaskan Lin Yun mundur beberapa langkah. Lin Yun terkejut. Semakin lama pertarungan berlangsung, kekuatannya terus terkikis. Sementara Xiaoyan justru semakin kuat. Ada apa ini? Fisiknya. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka berubah. Gelombang api panas membentuk penghalang berbentuk kubah, menutup semua jalan keluar. Sudah waktunya mengakhiri ini. Suara Xiaoyan berubah dalam dan dingin. Meskipun kau kuat, papan kayu itu harus kuambil kembali. Maaf, Lin Yun, ucap Xiaoyan. Bajingan, ini formasi. Lin Yun mencoba meledakkan serangan demi serangan, tapi tak ada celah untuk lolos. Bayangan buruk menyelimuti hatinya. Telapak ilahi ciptaan agung, 7 tingkat penghancur langit. Tebasan pertama, kedua, dan ketiga. 3 tebasan beruntun. Suara Xiaoyan bergema seperti penguasa api, penuh wibawa dan kekuatan tak terbendung. Lin Yun menggertakkan gigi. Tak heran kau bisa membunuh kaisar hantu kembar. Ternyata kau punya kemampuan sebesar ini. Kekuatan kehidupan, hantaman jiwa. Seluruh energi Lin Yun terkumpul menjadi satu serangan terakhir. Dia tidak menyisakan apapun. Xiaoyan, biar kulihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Ledakan besar terjadi. Formasi hancur. Gelombang api meledak menyebar ke segala arah. Tim cahaya fajar menahan nafas melihat asap pekat menyelimuti arena. Bersiap, pertarungan sudah menghasilkan pemenangnya, ucap Guang Lu. Saat asap perlahan terbuka, tampak siluet seorang pemuda berdiri tegak. Punggungnya memanggul penggaris raksasa, dan Lin Yun sudah tidak mampu lagi berdiri. Bum bum bum. Gelombang energi dahsyat langsung menyebar, mengejutkan para anggota tim Mu Yingying yang masih bertarung. Ini, Kapten, ujar seorang wanita berkulit gelap dari tim wanita yang dipimpin Lin Yun. Bukan hanya dia, bahkan Mu Yingying dan 8 orang lainnya ikut terkejut. Wah, gerakan Xiaoyan besar sekali. Gumam Mu Feng sambil menatap area pertarungan antara Xiaoyan dan Lin Yun. Ledakan energi yang menyilaukan terus meledak. Lalu perlahan tampak sosok seseorang yang membawa beban berat di punggungnya. Saat teriak energi itu memudar, barulah sosok Lin Yun dan Xiaoyan terlihat jelas. Xiaoyan berdiri sambil memegang penggariswan berat miliknya. Ujungnya mengarah pada Lin Yun yang sudah terjatuh. Aku kalah. Lin Yun menunduk melihat luka tipis yang berdarah di lengannya. Merasa sedikit lega. Jika Xiaoyan tidak menahan serangan terakhir, mungkin akibatnya akan jauh lebih buruk. Kalau sudah kalah, kembalilah. Kemudian Xiaoyan menyimpan penggaris api itu dan menghilangkannya di punggung, seolah itu hanya hal sepele.
Meskipun sikap Xiaoyan begitu santai, Lingyun sangat paham. Di dalam tubuh kurus itu tersimpan kekuatan yang menakutkan. Api yang dia kendalikan, bahkan Lingyun hanya bisa menatapnya dengan kagum. Aku ingin melihat kekuatan penuhnya. Lingyun menegaskan dengan nada keras kepala. Meskipun kalah, dia tidak ingin menerima kekalahan yang samar. Tadi, dia dan Xiaoyan sepenuhnya imbang. Namun pada saat penentu kemenangan, Xiaoyan menggunakan formasi untuk menekan sebagian kekuatan Lingyun, lalu ditambah dengan kekuatan mengerikan dari penggaris api kuno di tangannya. Itulah yang membuat Lingyun kalah. Aku hanya menggunakan 8 dari 10 bagian kekuatanku, jawab Xiaoyan. Padahal baru memakai 8 bagian kekuatan, namun penilaian Xiaoyan terhadap kemampuan Lingyun cukup tinggi. Tanpa formasi tempur dan tubuh fisik bertingkat kaisar alaminya, mengalahkan Lingyun bukanlah hal mudah bagi siapapun. Kalian semua berhenti, seru Lingyun pada 4 wanita di belakangnya. Sekejap kemudian, mereka menghentikan pertarungan dan kembali ke sisi Lingyun. Mu Feng hendak maju, tapi Mu Yingying menahan tangannya. Mereka sangat menghormati pemimpinnya, ucap Mu Yingying pelan. Kalau kalah, ya kalah. Aku akan memberikan informasi yang kalian butuhkan. Lingyun berdiri, membersihkan debu, mengambil obat penyembuh dari cincinnya, dan mengoleskannya. Lalu menatap Xiaoyan. Kapten, wanita berkulit gelap itu tampak tidak rela. Aku kalah. Xiaoyan memang lebih kuat. Dia bahkan punya kemampuan untuk mengalahkan tim bumi sekalipun, ucap Lingyun menatap para rekannya. Tidak mungkin. Kapten adalah Dodi 6 bintang tingkat akhir. Bagaimana mungkin kalah dari Xiaoyan? Wanita itu masih tidak percaya. Sekarang mungkin kalian belum percaya. Tapi anak ini tidak sederhana. Suatu hari, mungkin dia akan menjadi kebanggaan Pavilion Fengxiang. Nada Lingyun berubah serius. Dia tahu potensi mengerikan Xiaoyan. Ini kartu kayu untuk kompetisi. Lingyun mengeluarkan 2 papan kayu dan menyerahkannya. Walaupun hanya 3 kartu yang berguna, Xiaoyan tetap mengambilnya. Mengingat tim wanita inilah yang mengalahkan tim pertama sebelumnya. Keras sekali, tidak ada rasa kasihan kepada wanita sama sekali. Kumam wanita berkulit gelap. Katakan sebenarnya, karena kartu kalian sudah hilang, kalian tidak bisa lanjut, ucap Xiaoyan tenang. Lingyun tersenyum tipis. Walaupun gagal, bisa mengenal seseorang sepertimu adalah perjalanan yang berharga. Kau tahu kenapa uji coba kali ini berbeda dari sebelumnya? Tanya Lingyun. Aku tidak tahu, jawab Xiaoyan dan 5 orang lainnya menggeleng. Biasanya seleksi dilakukan di wilayah Pavilion Fengxiang saja, tapi kali ini dipindahkan ke pegunungan Luoling. Selain untuk persiapan kompetisi sekte berikutnya, ada banyak rahasia dan benda berharga tersembunyi di 3 pegunungan besar Luoling. Siapapun yang mendapatkannya, itu adalah miliknya sendiri dan akan sangat meningkatkan kekuatan pribadi. Menurutku, Suan Santian telah terlalu lama tenang. Mungkin bencana besar akan datang. Sebelum itu terjadi, sekte ingin para murid memperkuat diri. 3 pegunungan itu adalah pegunungan 5 elemen, rumah para binatang 5 elemen, pegunungan Tianmu tempat tinggal raksasa bermata langit yang sangat cerdas, dan pegunungan Wuliang yang bahkan para tetua pun tidak banyak mengetahuinya. Jika masuk ke pegunungan Wuliang, lebih baik segera pergi. Kalian tidak akan mampu menanganinya. Selesai Lingyun bicara, Xiaoyan menyimpan 5 papan kayu dan berjalan menuju portal cahaya di belakangnya. Kapten, apa kita benar-benar pergi? Wanita berkulit gelap bertanya dengan berat hati. Kita datang bukan hanya untuk hadiah. Siapkan diri untuk kompetisi sekte berikutnya. Lingyun berbalik dan berjalan menuju pintu keluar pegunungan Luoling. Tanpa papan kayu, mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk lanjut. Saudara Xiaoyan begitu terburu-buru pergi. Jangan-jangan, tiba-tiba terdengar suara tawa dari tim Fajar yang bersembunyi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.